Kiranya nempel. Jadi kan segini aja nempel udah. Segini nempel, tapi jangan sampai terlalu. Paham? Pokoknya sekiranya tangan nempel. Paham? Yang nggak boleh itu gimana? Kalau ini merunduk sekian toh. Nempel enggak tangan ini? Nggak nempel ke lutut. Paham? Nggak nempel. Bukan dinamakan rukuk, maka rukuknya tidak sah. Turunkan lagi sedikit. Nah, sekiranya tangan ini menempel. Nggak harus tangan itu ditempelkan ke lutut, nggak harus. Paham? Mau inti gini terserah. Terserah, ya. Nggak ada masalah karena tangan amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan afiahnya dan kesempatan kita untuk dapat menghadiri majelis-majelis yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ketika ingin melakukan ketaatan atau ingin melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu yang dinamakan kesabaran. Ya, kalau orang pengen dekat dengan Allah taala harus sabar. Ya enggak? Pengen dekat dengan Allah taala harus sabar. Ente pengen ketemu presiden aja, ketika presiden menjadwalkan ente atau ente datang ke istana presiden, mungkin ente nggak bisa masuk langsung, tapi nunggu dulu ya, sabar dulu supaya bisa dipanggil masuk oleh presiden. Begitu juga kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam tidak melakukan kemaksiatan. Itu namanya sabar. Paham ya? Makanya Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan as-sabru thalatha. Kesabaran itu ada tiga. Jadi sabar itu ada tiga. Jadi sabar itu bukan sabar ketika dapat musibah saja sabar, bukan itu. Sabar itu ada tiga macam. Apa? Yang pertama sabar dalam melakukan ketaatan, dan ini pahalanya 300. Pahalanya 300. Kalau nanti sabar melakukan ketaatan, sabar ketika sholat, sabar ketika melakukan puasa, sabar ketika melakukan taat sama Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika hadir majelis ilmu. Paham? Itu namanya sabar di dalam ketaatan. Maka ente dapat pahala, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 300. Paham? Yang kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. Tidak melakukan maksiat. Tutup aja biar tidak bising. Yes. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ini sulit ini. Ini sulit. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Maksiat depan mata, tapi ente tidak melakukan karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ente tidak melakukan maksiat tersebut karena malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Ini kita dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bisa sabar menjauhi kemaksiatan, dikasih 600 derajat. 600. Yang ketiga, sabar di dalam ketika kita tertimpa musibah. Sabar ketika kita tertimpa musibah. Dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala, sabar. Paham? Sabar. Punya anak misal, anaknya dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sabar. Paham? Dikasih musibah sama Allah taala berupa ini itu dan lain sebagainya, sabar ketika inda sodmatil ula, ketika pertama kali ente tertimpa. Paham? Karena orang mungkin bisa sabar setelah 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu bisa sabar dia. Tapi kalau ketika tertimpa musibah dia sabar, syukur sama Allah Subhanahu wa taala, melakukan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pahalanya sangat besar. Berapa? 900. Ketika tertimpa musibah, langsung ketika dia tertimpa musibah langsung melakukan kesabaran atau dia besarkan rasa sabar dia terhadap musibah Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya 900 derajat. Imam Ghazali mengatakan, loh, bukannya yang 1, 2 itu melakukan ketaatan dan kemaksiatan itu wajib hukumnya? Wajib enggak? Ente melakukan taat hukumnya wajib, meninggalkan maksiat hukumnya
wajib. Berarti sabar atas ketaatan dan sabar atas kemaksiatan itu hukumnya juga wajib. Tapi kok kenapa yang musibah ini dia lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ente sabar terhadap musibah enggak wajib ente. Artinya ente ya tetap artinya enggak seperti ketaatan yang harus ente lakukan dengan sabar. Enggak seperti ente maksiat yang harus ditinggalkan seperti dengan kesabaran, tidak. Tapi kok kenapa yang nomor 3 ini pahalanya besar? Ya, karena inilah da'bul anbiya was solihin. Karena inilah jalannya para anbiya dan solihin. Mereka para anbiya dan solihin, mereka mendapatkan bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Godaan, cacian, makian dan lain sebagainya, tapi mereka sabar. Sabar ketika mereka tertimpa musibah. Nah, ini makanya pahalanya besar. Orang lain mungkin orang seperti kita bisa sabar untuk melakukan sholat, bisa sabar untuk tidak melakukan maksiat, mungkin bisa sabar. Tapi ente dites sama Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah, sulit untuk sabar. Sulit untuk sabar. Makanya pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Sayyidina Yahya alaihi salam, Nabi Yahya ketika dibelah oleh kaum Yahudi, ya, kan beliau disembunyikan di dalam pohon oleh Allah Subhanahu wa taala supaya enggak kena kejaran Yahudi. Akhirnya ada syaitan yang menunjukkan ini Yahya di sini, sembunyi di pohon itu, di dalam pohon tersebut. Akhirnya pohon tersebut Nabi Zakaria, pohon tersebut dibelah oleh orang-orang Yahudi. Waktu mau nempel ke kepalanya, Sayyidina Zakaria ngomong, kesakitan. Allah Subhanahu wa taala langsung memberi wahyu kepada Sayyidina Zakaria, Zakaria, kalau kamu bilang lagi, tak cabut kenabianmu dari ibu. Tak cabut kenabiannya. Sabar akhirnya dia menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika menghadapi bala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit sabar ketika Nabi SAW pernah menemukan seorang perempuan menangisi makam anaknya. Nangis dia karena anaknya mati. Kata Nabi SAW, sabaro katanya. Enggak, anak enggak bisa sabar, kata perempuan tersebut. Akhirnya Nabi pergi. Setelah pergi kembali Nabi SAW, ketika itu Nabi SAW menemuinya di jalan perginya beliau ke sebuah tempat. Setelah pulangnya masih ketemu orang itu tadi. Kata Nabi SAW, kata perempuan itu tadi, ya Rasulullah, sekarang sudah ana sabar, rela sama ridhonya, qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Nabi SAW ngomong, kesabaran itu yang diterima sama Allah Ta'ala kalau ente seketika ente dikasih musibah langsung bisa sabar. Ketika kesempatan pertama itu baru hebat. Paham ya? Ketika kesempatan pertama ente baru hebat itu. Kalau ente sabar, dikasih musibah sama Allah Ta'ala, sabar. Nah, itu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita hadir majelis ini juga perlu kesabaran. Kadang ngantuk, kadang panas, ya, kadang pusing, kadang capek habis kerja dan lain sebagainya. Tapi memang butuh kesabaran. Kalau tidak sabar ya tidak bisa mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi harus perlu kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala enggak akan membalas orang yang Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang sabar pahalanya tanpa hisab. Tanpa hisab. Ada aturan Allah Subhanahu wa taala kalau ngasih pahala sabar langsung Tidak ada hisab itu maksudnya tidak ada kadarnya, tidak ada hitungannya, langsung diberikan sama Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Dikatakan sama ulama, 2 ibadah yang kalau kita ibadah sama Allah Ta'ala dikasih pahala gak karu-karuan, gak aturan juga, saking banyaknya. Apa? Gak ada kadarnya maksudnya. Apa itu? Yang pertama sabar, yang kedua puasa. Inti sabar, inti puasa, diberi pahala sama Allah Subhanahu wa taala, gak ada kadarnya, gak ada takarannya, langsung diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Sabar sama puasa. Makanya perlu sabar kita di dalam menghadapi cobaan sekarang, di dalam menghadapi fitnah akhir zaman, di dalam melakukan ketaatan, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tsumma ruku', masih tentang rukunnya sholat. Nah, ini penting rukunnya sholat ini. Ya, diperhatikan rukunnya sholat itu apa saja. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Rukunnya sholat, niat ya, niat, kemudian sama takbiratul ihram. Kemudian sekarang selanjutnya yaitu ruku. Ya, ruku.
Gimana caranya rukuk? Dikatakan sama musannif, wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi, yaitu hendaknya dia merunduk, ya merunduk, bihaitsu sekiranya tanalu rahatahu, tangannya ini tadi, telapak tangannya bisa sampai ke lututnya, bisa sampai ke lututnya. Merunduk sekiranya tangannya sampai ke lutut, bisa menyentuh lututnya, itu namanya ruku. Kalau dia cuma merunduk sedikit, sekiranya tangannya itu kalau dia julurkan ke lutut belum sampai, gimana hukumnya? Itu berarti bukan dinamakan ruku. Ruku itu kalau kalian merunduk sekiranya tangannya itu bisa sampai ke lutut. Paham? Jadi penempatan tangan di lutut itu nggak wajib, nggak wajib. Intinya rukuk nggak harus seperti ini, nggak harus. Ya, nggak harus merunduk memegang lutut. Terserah ente mau rokoknya sambil gini nggak apa-apa. Yang penting apa? Ente merunduk sekiranya tangan ente menyentuh lutut, itu baru dinamakan rukuk. Paham ya? Jangan terlalu berlebihan. Wah, berlebihan sampai hampir kayak senam. Paham? Sampai hampir kayak bentuk N gitu, huruf N. Jangan sampai. Ataupun terlalu terlalu ringan di dalam merunduknya. Jangan juga. Enggak sah nanti sholatnya. Paham ya? Sekiranya pokoknya dia merunduk tangannya ini tadi sampai kepada lutut. Dan peletakan tangan ke lutut itu hukumnya tidak wajib. Kunci aja. Paham ya? Tidak wajib. Jadi saya contohkan seperti ini. Nah, dia merunduk, yang penting itu tangannya sekiranya nempel. Nempel. Jadi kan segini aja nempel udah. Segini nempel, tapi jangan sampai terlalu. Paham? Pokoknya sekiranya tangan nempel. Paham? Yang nggak boleh itu gimana? Kalau ini merunduk sekian toh. Nempel enggak tangan ini? Nggak nempel ke lutut. Paham? Nggak nempel. Bukan dinamakan rukuk, maka rukuknya tidak sah. Turunkan lagi sedikit. Nah, sekiranya tangan ini menempel, nggak harus tangan itu ditempelkan ke lutut, nggak harus. Paham? Mau itu gini terserah, ya. Nggak ada masalah, karena tangan nggak diwajibkan untuk nempel di lutut. Paham ya? Itu caranya rukuk. Kemudian disunahkan ketika ente rukuk. Untuk meluruskan tubuh ente. Meluruskan tubuh plus kepala. Jadi kepala nunduk sama tubuh itu lurus seperti ini. Sekiranya kalau dikasih bola dia nggak jatuh bolanya. Paham? Sekiranya kalau dikasih barang bulat itu nggak jatuh. Paham? Itu caranya rukuk seperti itu. Paham? Jangan terlalu terlalu tegak, dan juga jangan terlalu parah rukuknya. Mu'tadil. Paham ya? Coba bisa dicontohkan, Rizal coba. Contohkan. Coba. Kurang nunduk. Punggungnya ente luruskan. Itu memang bungkuk asli apa? Gini. Ente lihat. Ini punggung dengan kepala lurus. Paham ya? Makanya ente sunnah ente tekuk sedikit tangannya ente. Lurus kan? Paham? Kepala juga jangan gini. Paham? Lurus. Melihat tempat sujud. Gitu caranya rukuk. Paham ya? Disunahkan lurus seperti itu. Baik, selanjutnya. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Dan juga wajib tumakninah hatta taskuna a'dha'uhu, sampai anggota tubuhnya ini diam sebentar. Paham? Tumakninah itu apa? Sukunul a'dha biqadri subhanallah, itu toh. Paham? Harus, tapi istiqrarul a'dha. Tumakninah itu istiqrarul a'dha. Tubuh ente ini diam sebentar di posisinya masing-masing. Ente posisi rokok, berarti tubuh ente diam sebentar ketika rokok. Jangan langsung tul. Paham? Seperti itu nggak boleh. Itu nggak ada tumakninah seperti itu. Nggak boleh. Yang wajib harus pakai tumakninah. Diam sebentar ketika rukuk. Paham?
sampai tubuh ente ini tadi berada di posisi rukuk sebentar. Paham? Kalau dikadarkan atau ditakar sama ulama biqadri subhanallah, sekiranya ente membaca subhanallah butuh berapa detik? Mungkin cuma 1 detik. Paham? Itu sudah cukup untuk tumaknina. Kalau ente nggak pakai tumaknina, langsung rukuk, langsung berdiri, itu nggak boleh. Paham ya? Karena di mazhab Syafi'i tumaknina ini wajib. Sebagian dari ulama mengatakan tumakninah ini rukun, sebagian lagi mengatakan syarat. Paham? Menurut dua pendapat ini rukun atau syarat pun tetap wajib. Rukun wajib, syarat juga wajib. Jadi nggak ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan tumaknina di dalam rukuk itu sunnah. Artinya apa? Kalau nggak tumaknina berarti sholatnya tidak sah, rukuknya tidak sah, harus diulangi lagi. Paham? Baik. Tsummal i'tidal. Kemudian dia i'tidal. Apa i'tidal? I'tidal itu kembali ke posisi semula sebelum rukuk. Kembali ke posisi semula sebelum ente rukuk. Ente sebelum ente rukuk apa? Berdiri. Ya berarti i'tidal itu berdiri. Kalau posisi ente sebelum rukuk duduk, i'tidalnya ente dalam posisi duduk. Itu i'tidal. Memposisikan diri seperti sebelum ente rukuk. Itu namanya i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban. Dan wajib tumaknina juga di dalam i'tidal, juga wajib tumaknina. Sekiranya ente jejak sebentar gini, apa namanya, diam sebentar dalam posisi i'tidal. I'tidal itu artinya lurus, ya, lurus seperti itu. Paham? Harus tumaknina. Tsummas sujudu marratain, kemudian sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Sujud ini kata Nabi SAW paling dekatnya seorang hamba dengan Allah SWT dalam sholat ketika dia dalam posisi sujud. Hati-hati sujud. Sujud ini adalah bentuk penyembahan. Ada ya? Paham ya? Ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang sujud tanpa sebab bisa kena haram. Inti sujud tanpa sebab haram inti. Karena sujud milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada orang sujud selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau inti sujud, paham? Tanpa sebab kena haram. Bahkan kalau sujud ente untuk pengagungan orang lain, jadi murtad. Jadi murtad, bahaya. Ente sujud misal, ente tak tanya, kenapa ente sujud? Gak ada beb, cuman anak pengen sujud aja, haram. Tak boleh, dosa. Karena sujud itu harus di dalam ibadah. Harus di dalam ibadah. Sujud itu diperbolehkan di 4 di 4 tempat. Apa? Sholat, paham ya? Kemudian sujud tilawah, kemudian sujud syukur, kemudian sujud sahwi. 4 Sholat, inti sholat 2 rakaat kan ada sujudnya, boleh. Sujud tilawah ketika inti baca ayat sajadah, baca ayat yang inti dianjurkan untuk sujud tilawah, itu baru boleh. Yang ketiga sujud syukur, kalau inti mendapatkan nikmat sama Allah Ta'ala atau dijauhkan dari nikmah atau dari azab, dijauhkan dari musibah, sujud syukur, tidak apa-apa. Tapi itu pun pakai syarat-syarat. Nggak asal-asalan ya. Nggak asal-asalan nanti habis nendang ngegolin langsung sujud syukur. Paham? Syariatnya siapa itu? Nggak boleh seperti itu. Harus pakai takbiratul ihram, ngadep kiblat dalam keadaan suci dari hadas dan khobath. Harus ngadep kiblat, harus nutup aurat, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian takbir lagi untuk sujud, setelah sujud berdiri lagi duduk, kemudian salam. Itu sujud syukur seperti itu. Paham? Kalau kita kan enggak diajari dari dulu kelulusan, fulan lulus, soalnya sujud syukur semua. Paham? Kan seperti itu biasanya ya sekolah-sekolah. Atau nanti ketika main bola sujud, haram, enggak boleh. Tidak boleh. Yang ketiga sujud syukur. Yang keempat sujud sahwi. Sujud sahwi. Itu sujud yang diperbolehkan cuma 4 saja. Selainnya tidak boleh. Paham ya? Kalau tanpa ada rasa pengagungan. Tapi kalau ada rasa pengagungan gimana hukumnya? Jadi kafir, jadi murtad. Misal ente sujud sama orang, sujud pengagungan, ini agung ini. Paham? Ini ta'zim, ente ta'zim kepada dia. Jadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Paham ya? Tidak boleh seperti itu. Taib sujud 2 kali di dalam sholat. Nah, untuk membedakan sujud 2 kali, ya,
Kalau ente sujud bisa dikatakan 2 kali, kalau sujudnya itu dipisah dengan sesuatu lain, baru ente dikatakan sujud 2 kali. Nggak mungkin ente sujud sekali gerak, kemudian ente dikatakan 2 kali tanpa ada pemisah di antara 2 sujud. Maka nggak bisa. Makanya disyariatkan duduk di antara 2 sujud sebagai pemisah, biar ente bisa dikatakan orang yang sujud 2 kali. Makanya wal julusu bainas sajdatain, ente diwajibkan duduk di antara 2 sujud sebagai pemisah antara 2 sujud. Wa yatma'innu wujuban fil kula, sujud. Sekarang sujud, ente wajib sujud itu nempelkan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Apa aja? Pertama jidat. Paham ya? Jidat. Nggak boleh sesuatu yang menghalangi kita dengan tempat sujud kita. Misal kopiah kita beginikan, kita sujud, nggak boleh, nggak sah sujudnya. Atau rambut panjang yang tebal kita tutupi seperti ini kemudian sujud, juga nggak boleh. Paham? Atau sampean pakai imamah, imamahnya ente sujud nempel di imamahnya, jidat ente nggak nempel di tempat sujud, itu juga nggak boleh. Artinya apa? Kulit dari dahi walaupun sedikit, ya walaupun setempelan jarum nempel di tanah, itu nggak apa-apa. Paham? Itu nggak apa-apa, itu cukup sudah. Paham? Pertama jidat, kedua telapak tangan. Tangan. Kalau jidat ini sama sekali nggak boleh tertutup, nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh tertutup. Kedua telapak tangan, kedua dan ketiga kedua telapak tangan. Kalau ini telapak tangan nggak apa-apa tertutup, nggak apa-apa tertutup. Ente misal pakai sarung tangan sujud, nggak apa-apa. Walaupun kulit tangan anak nggak nempel di tempat sujud, nggak apa-apa. Paham? Yang penting kedua tangan ini bisa nempel. Nggak boleh artinya ente sujud seperti ini. Paham? Tangannya nggak nempel. Gimana hukumnya? Nggak boleh. Paham? Kedua, ketiga telapak tangan. Keempat, kelima, kedua lutut. Kalau kedua lutut wajib ditutupi. Kenapa? Karena aurat bagi laki-laki dan perempuan, semua aurat ini masuk aurat. Maka wajib kita tutupi. Yang kelima, telapak kaki. Paham ya? Telapak tangan itu tadi meliputi telapak jari perutnya jari jemari sama telapak tangan. Begitu juga kaki meliputi perutnya jari jemari juga telapak kaki. Boleh. Ente mau seperti ini boleh. Walaupun sedikit ya, walaupun sedikit ente nempelkan seperti ini tok. Sujud. Enggak apa-apa. Paham? Kaki pun misalnya jari tok, jempolnya tok. Paham? Juga enggak apa-apa. Yang penting harus ada nempel walaupun sedikit. Dan itu pun kalau tertutup enggak apa-apa. Selain jidat, kalau dia tertutup tidak apa-apa. Tangan, paham? Tangan itu hukumnya kalau kita tutupi makruh, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kita tutupi nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat. Paham? Kalau kita tutupi hukumnya makruh. Laki misal pakai sarung tangan ketika sholat, gimana hukumnya makruh? Paham? Kalau ini wajib. Kalau telapak kaki bagi perempuan wajib. Bagi laki-laki makruh. Ini sholat pakai kaos kaki makruh hukumnya. Kalau perempuan wajib karena termasuk dari aurat. Paham ya? Jadi 7 anggota tubuh ini harus nempel di tempat sujud kita atau lantai sholat kita. Baik itu lantainya amben, baik itu lantainya lantai gini marmer atau tanah ataupun sejadah ataupun apa-apa. Pokoknya tempat sujud kita, paham? Nah ini tadi 7 anggota tubuh kita ini harus nempel. Paham ya? 7 anggota. Kalau seandainya misal sholat kakinya tidak nempel, gimana? Tidak sah sujudnya. Harus ditempelkan kakinya ke tanahnya itu tadi. Paham? Dan harus tumakninah lagi-lagi. Harus tumakninah. Tumakninah di 2 sujud dan tumakninah di duduk di antara 2 sujud. Paham? Tumakninah di sujud wajib tumakninah. Tumakninah duduk di antara 2 sujud juga wajib. Berarti berapa tumakninah di sini? Rukuk, i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Jadi ada 4 tumakninah di dalam sholat. 4 waktu atau 4 posisi untuk tumakninah di dalam sholat. Wajib tumakninah.
Baik. Wa yaf'al baqiyar rakaati kadzalik. Dan ente lakukan itu setiap rakaat. Setiap rakaat. Rakaat pertama ya pakai baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Setiap rakaat seperti itu. Allahumma nanti kalau akhir rakaat atau rakaat yang paling akhir kita kasih tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir itu wajibnya di rakaat terakhir sebelum kita salam. Wat tasyahudul awal wa qu'uduhu sunnah. Sama musannif dijelaskan tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Ini sholat zuhur 4 rakaat tidak pakai tasyahud awal, gimana? Sholatnya tetap sah. Paham? Cuman nanti ditempel dengan apa? Sunnah ditempel dengan sujud sahwi. Kita sholat 4 rakaat tidak pakai tasyahud awal, tidak apa-apa. Tahiyat awal tidak apa-apa. Karena apa? Sunnah. Baca tahiyat awalnya, duduk ketika tahiyat awal itu sama-sama sunnah. Jadi 2 kesunahan. Paham? Baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah ketika tasyahud awal sunnah. Kemudian duduknya plus juga sunnah. Artinya gini, kalau ana misal sholat zuhur ketika bangun dari sujud kedua di rakaat kedua, sunnah tasyahud awal kan ana? Sunnah kan? Sunnah enggak? Apa enggak pernah tasyahud awal? Sunnah kan? Sunnah. Ana berdiri langsung, tapi sebelum ana baca Fatihah, ana baca tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Boleh enggak? Boleh. Ana dapat kesunahan baca tasyahud, tapi ana enggak dapat kesunahan duduk ketika baca tasyahud. Disunahkan lagi nanti untuk sujud sah. Enggak apa-apa. Ataupun ana duduk tok tanpa apa? Tanpa baca tasyahud. Boleh. Paham? Cuman itu tidak dapat kesunahan baca at-tahiyat. Paham ya? Makanya kita dijelaskan sama musannif tasyahud awal, kemudian dan duduknya itu hukumnya sunnah. Wat tasyahudul akhir wal julus fihi fardun. Tasyahud akhir dan duduk ketika tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Paham ya? Wajib. Tasyahud akhirnya wajib. Ente baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah wajib. Dan harus dalam posisi duduk. Artinya apa? Ente ketika sujud terakhir di rakaat terakhir baca tasyahud, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena bacaan tasyahud tersebut harus dalam posisi duduk. Jadi sama-sama wajib. Bisa dipahami keduanya? Paham ya? Jadi harus sama-sama duduk. Nah, kemudian gimana bacaannya tasyahud? Di bacaan tasyahud yang kita baca itu ada sunnahnya, ada wajibnya. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Selebihnya sunnah, dapat kesunahan. Apa bacaan yang wajib? Dengarkan, bacaan yang wajib. At-tahiyyatu lillah. Langsung, at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika, bukan assalam. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Boleh, abduhu wa rasuluh juga boleh. Paham? Itu bacaan yang wajib. Coba ana ulangi. At-tahiyyatu lillah, satu kalimat. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, 2 kalimat. Salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. 5 kalimat ini wajib. Kalau sunnahnya, kalau biasanya kan kita seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Paham? Yang kalimat al-mubarakatus shalawatut thayyibatu itu semua sunnah, dapat pahala sunnah. Artinya apa? Kalau enggak kita baca enggak apa-apa, tasyahud kita tetap sah. Kemudian assalamu alaika, alif lam di depan, kalau enggak kita baca pun boleh, karena wajibnya cuma apa? Salamun alaika.
Kemudian assalamu alaina, alif lam di depan tidak dibaca juga tidak apa-apa. Karena aslinya salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian apa? Membaca sholawat sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sebelum salam. Jadi baca sholawat sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai baca bacaan tasyahud. Baru sholawat sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik. Maksudnya dibalik gimana? Habis dari sujud bangun duduk untuk tasyahud akhir. Langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Boleh enggak? Enggak boleh. Makanya musannif di sini ngomong wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud, setelah tasyahud. Wa qabla salam, dan sebelum salam. Fardun itu hukumnya fardu. Paham ya? Jadi sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus setelah tasyahud. Nah, dan sebelum salam. Artinya apa? Tasyahud dulu, kemudian sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam. Nah, kemudian untuk bacaan tasyahud, tadi kan sudah tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Selebihnya dari wajib itu sunnah. Paham? Kemudian untuk seperti ini, kalau ana misal baca tasyahud, ana mulai dari assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, misalnya bangun dari sujud, Allahu akbar. Langsung ana assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian apa? Asyhadu an la ilaha. Ana kocar-kacirkan. Dan ana urutkan. Gimana hukumnya? Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan bilang ana sesat loh. Paham ya? Boleh hukumnya dalam fikih boleh. Nanti kayak orang cengeng gitu. Paham? Boleh hukumnya boleh. Nanti dulu ya Pak, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, enggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Yang penting sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai tasyahud. Bacaan 5 kalimat tasyahud itu tadi baru sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sholawat yang wajib apa? Allahumma sholli ala Muhammad, gitu aja. Itu wajibnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak pakai wasallim. Kenapa enggak pakai wasallim? Kenapa coba? Karena sudah taslim, sudah memberi salam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika sholawat sudah enggak perlu apa? Allahumma sholli wa sallim, sudah tidak perlu. Kenapa? Sudah taslim tadi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad, itu wajibnya. Paham? Tidak boleh as-salatu wassalamu alaika. Tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Atau Allahumma sholli wa sallim alaih. Tidak boleh. Paham? Harus pakai sholawat plus nama. Paham ya? Nama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Sudah cukup. Tapi kalau untuk keutamaannya ente pakai sholawat apa? Ibrahimiyah. Ya, sholawat Ibrahimiyah. Gimana caranya sholawat Ibrahimiyah? Dengarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Itu sholawat yang paling afdol. Ya, sholawat yang paling afdol. Karena zikir-zikir ini ada yang paling afdol. Tasbih yang paling afdol apa? Ente bertasbih sama Allah Ta'ala, ada yang paling afdol kalimatnya. Ente istighfar, ada yang paling afdol kalimatnya, maksudnya paling bagus kalimatnya, yang paling dicintai. Juga sholawat sama Nabi SAW juga ada kalimat yang paling afdol. Paham ya? La ilaha illallah, ada zikir yang paling afdol. La ilaha illallah itu tidak semua sama. Paham ya? Tidak semua sama. Seperti sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat sama Nabi SAW yang paling
afdol. Sighah sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah, tasbih misal. Tasbih ente ngomong subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, bagus. Tapi ada yang paling afdol. Paham ya? Tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, bagus. Tapi ada yang lebih afdol. Paham? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu paling afdol. Tasbih subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah subhana rabbiyal aliyil alal wahhab. Itu paling afdol. Istighfar, apa istighfar? Sayyidul istighfar. Nabi SAW sendiri yang menunjuk Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu banyak zikir yang lain. Nah, untuk sholawat sama Nabi SAW ketika sholat, zikir paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Kemudian setelah sholawat apa? Wassalamu minas sholah, keluar dari sholat. Fardun, hukumnya hukumnya fardu. Wa aqallus salam assalamu alaikum. Paham ya? Paling sedikitnya salam adalah assalamu alaikum. Itu setelah sholawat sama Nabi SAW disunahkan doa. Ada doa-doa yang sunnah dari Nabi SAW. Apa doanya? Setelah sholawat, bukan setelah salam. Nah itu 3 zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu tadi 3 zikir yang disunahkan setelah salam. Itu zikir terserah, karena salat itu doa. Salat itu doa. Doa apa saja sama Allah Subhanahu wa taala pasti diijabahi. Paham ya? Persentase ijabahnya lebih tinggi daripada ente doa-doa sekarang. Ya enggak? Doa dalam sholat. Karena ente sholat kan nyambung sama Allah Ta'ala. Paham? Sholat kan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ente doa, persentase ijabahnya lebih tinggi daripada ente di luar sholat. Paham ya? Maka dari itu sholat yang tepat. Ya, belajar sholat yang benar. Nanti insya Allah minggu depan saya praktekkan mulai dari awal sampai akhir beserta sunnah-sunnah yang bisa saya sampaikan. Karena sunnah-sunnahnya sholat ini banyak. Ada ulama yang menghitung sunnahnya sholat ini ada 1000. Ada 1000 sunnah. 1000 sunnah di dalam sholat. Paham? Nah, makanya insya Allah minggu depan saya sampaikan sunnah-sunnah yang bisa saya sampaikan saja. Paham ya? Yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Cukup.